melakukan pengkajian-pengkajian di bidang keilmuan gitu. Nah itu tadi kita bertiga hadir diterima oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki, hadir juga Prof. Mahfud, kemudian juga Jenderal Purnawirawan Badrun Haiti dan Jenderal Purnawirawan Dohiri. Kami hadir tentu pertama-tama yang menyampaikan terima kasih kepada Komisi Percepatan Kepolisian Polri atau Komisi Percepatan Reformasi Polri. Karena dengan demikian tentu kami dapat berkesempatan memberikan kontribusi atau masukan-masukan yang kiranya nanti bermanfaat bagi reformasi kepolisian. Dan kami pun menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan satu kebijakan bahwa Polri ya, termasuk dari satu bagian untuk dilakukan upaya percepatan reformasi Polri. Nah, kami sangat senang sekali dan mendukung sekali karena istilah yang digunakan beliau Komisi Percepatan Reformasi Polri itu juga menunjukkan bahwa Polri sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya reformasi sejak tahun 1998. Dan sekarang tentu dengan problem-problem yang muncul, kemudian beliau juga melakukan upaya semacam evaluasi, perbaikan dengan istilah percepatan. Nah, dengan pemikiran seperti itu, tentu kami sangat bersyukur sekali. Kami ingin segera memberikan kontribusi bagi apa yang dilakukan oleh komisi ini. Yang walaupun kami tahu bahwa Kapolri sendiri sudah merespon dengan pemikiran-pemikiran atau rencana dari Presiden untuk membentuk percepatan reformasi ini dengan juga membentuk satu digunakan istilah transformasi reformasi Polri. Istilah yang digunakan transformasi pada dasarnya juga melanjutkan dari apa-apa yang masih kurang, yang masih harus diperbaiki. Itu juga kami respect terhadap langkah yang dilakukan oleh Kapolri. Oleh karena itu kami juga berkomunikasi jauh sebelum kami juga untuk hadir di undangan dari Komisi Percepatan ini. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Polri sendiri melalui timnya itu. Kami juga memberikan masukan-masukan dan sudah kami serahkan. Dan bahan-bahan itu pun kami juga sudah berikan waktu itu melalui Jenderal Dohiri sebagai staf khusus Presiden. Dan sekarang kami lebih lagi di forum ini kita menyampaikan paparannya di hadapan komisi. Dan alhamdulillah Komisi Percepatan ini juga menerima kehadiran kami, kemudian juga beliau juga memberikan komentar-komentarnya dari apa yang masukan yang nampaknya akan menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran, terutama masalah-masalah pada 3 hal atau 3 bidang, yaitu masalah bidang instrumental, masalah struktural, dan juga kultural. Saya kira memang kenapa kita juga menggunakan 3 bagian ini yang kita bahas, karena supaya ada keberlanjutan, konsistensi dari apa yang sudah dilakukan, kita evaluasi di bidang instrumental apa saja yang tentu kita harus benahi, kita tambahkan aturan-aturannya. Di bidang struktural, bagaimana struktur yang muncul sekarang? Apakah struktur ini sudah mencukupi atau juga struktur berlebihan? Sehingga tidak efisien dalam satu mission organisasinya itu sendiri. Kemudian di bidang kultural. Kultural ini adalah sifatnya dinamis. Perilaku manusia dari waktu ke waktu bisa berubah. Di awal mungkin hasil reformasi perilakunya sesuai. Contohnya misalnya keteladanan yang baik, sehingga anak buah akan mengikuti dengan baik.
Tetapi lama-lama kemudian pengaruh dan sebagainya mulai bergeser, menyimpang dan sebagainya. Nah ini kita koreksi gitu di bidang kultural. Kemudian ada lagi yang tadi disepakati, problem masalah pengaturan anggaran. Kalau membangun satu infrastruktur, kita bisa punya istilah ya budget oriented, artinya kalau uangnya cuma sekian yang bisa dibangun sekian. Tapi kalau kita menghadapi problem penegakan hukum, dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan, tidak semua bisa dipagu. Karena ada kasus yang berat misalnya, tapi mudah sekali diselesaikan. Tapi ada kasus yang sama, tapi juga problemnya panjang sekali dan memerlukan waktu biaya yang cukup tinggi. Nah ini bagaimana pengaturannya dalam struktur penganggaran. Sehingga apa? Jangan sampai ada dari penyidik atau anggota Polri yang menangani suatu kasus, ya, karena kekurangan anggaran kemudian mencari anggaran di luar ketentuan. Nah ini juga sumber dari penyimpangan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tentu melanggar aturan. Gitu. Ini juga kita sepakati bagaimana supaya jangan kita hanya bekerja melihat hilirnya saja, tapi juga harus kita lihat dari hulunya. Apa hulunya? Terutama adalah dukungan. Nah ini yang juga perlu kita menjadi kesepakatan untuk dibahas di dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri. Itu sementara, silakan mungkin ada yang mau nambahkan. Ya dan? Pertanyaan? Terkait dengan audiensi hari ini Pak. Tifal dari Kompas TV Pak, terkait audiensi hari ini dari pihak komisi menyampaikan outputnya nanti ujungnya adalah dalam bentuk revisi Undang-Undang Polri. Dari 3 yang didorong masalah instrumental, kultural, struktural itu dari bapak-bapak sekalian mengambil benang merahnya ini soal SDM-nya, sistemnya kah, aturannya kah, atau apa Pak yang harusnya betul-betul diperbaiki? Yang ujungnya nanti untuk revisi Undang-Undang Polri itu Pak. Iya, masing-masing ada. Di instrumental ada, di struktural ada, dan juga kultural ada. Yang ini menjadi suatu, kemudian menjadi suatu, kita katakan nama titik-titik sentralnya mana? Sentralnya di instrumental apa? Nah sekarang instrumentalnya adalah instrumental saja. Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri ini sudah masuk dalam wilayah nanti revisi. Nah itu nanti ada pasal-pasal mana yang akan dijadikan landasan untuk tindakan perubahan. Kemudian di bidang struktural tadi, kita melihat organisasi kita nih, coba dievaluasi kembali. Misalnya yang di Mabes Polri ya, terus kemudian di Polda, ya, kemudian di Polres dan Polsek. Nah sekarang yang menyentuh masyarakat itu kekuatan di mana? Ya kekuatan yang paling ujung di bawah. Nah bagaimana yang di ujung itu adalah di tingkat misalnya kabupaten ya, atau kota, atau di kecamatan. Nah ini harus diperkuat. Memperkuat ini adalah struktur yang harus juga dibenahi. Kemudian tadi di kultural adalah kalau kultural ini membiarkan keteladanan tidak dilakukan dan sebagainya, tetapi ujungnya kan apa? Karena memang karena dukungannya lemah, misalnya kurangnya biaya, anggaran dan sebagainya. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi kita tidak hanya menyuruh saja, tapi kita juga tidak memberikan cukup bensin misalnya gitu. Itu yang harus juga diperhatikan tadi dalam diskusi tadi. Kemarin juga sempat disebutkan Kompolnas, karena Kompolnas kemarin kan sudah diundang juga audiensi Pak. Sempat dibahas soal prosedur pemilihan Kapolri, apakah dalam audiensi tadi juga disinggung soal itu Pak? Dari yang tadi disinggung adalah bahwa pemilihan Kapolri itu ke presiden toh, hak prerogatifnya presiden. Tetapi presiden harus mengirimkan ke DPR untuk minta persetujuan. Nah ini juga jadi pertanyaan, apakah masih perlu aturan itu? Ya, tidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa kepada forum politik gitu melalui DPR. Sebab apa? Ini dikhawatirkan ya. Ada beban yang dihadapi oleh si Kapolri ini setelah milih, karena mungkin ada balas jasa dan sebagainya di forum persetujuan itu. Walaupun tujuannya baik, ya, kontrol kepada
kekuasaan prerogatif dari presiden, tapi juga ada implikasi, ada ikutannya. Nah ini yang tadi juga diskusikan, mungkin akan menjadi masukan ya nanti oleh komisi, karena komisi tidak hanya mendengar dari kami kan, mungkin juga dari pihak-pihak lain. Itu menjadi kewenangan komisi nanti. Ya dah, oke, terima kasih semua ya.